Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giantama Harnandi. Pada video ini saya ingin mempresentasikan tugas besar bahasa Indonesia. Terus topik yang ingin saya bahas itu adalah potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN atau perbahasa. Oke, latar belakang. Mendengar kosakata bahasa Indonesia digunakan di negara luar menjadi suatu kesenangan tersendiri gitu ya. Terlebih lagi kalau misalnya bahasa ini tuh dituturkan dengan fasih atau mungkin jadi apa ya, bahasa resmi negara lain juga gitu. Nah, terus seperti yang kita tahu gitu ya, potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional itu besar. Hal ini bisa dilihat dari peresmian bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa kerja konferensi umum di UNESCO. Nah, terus tapi kan kalau di ASEAN masih belum nih ya, dan bahasa Inggris itu masih jadi satu-satunya bahasa kerja di ASEAN gitu. Nah, terus terpilihnya suatu bahasa dalam organisasi internasional itu memerlukan persetujuan dari tiap anggotanya. Nah, sama kayak ASEAN juga yang harus punya konsensus untuk apa ya, konsensus dari anggotanya untuk bisa memutuskan hal ini gitu. Nah, kalau misalnya potensinya ini kita gali lagi, kayaknya bisa kelihatan gitu ya, ke arah mana gitu, biar bisa diterima sebagai bahasa kerja di ASEAN. Terus kemudian ini ada rumusan masalah. Yang pertama akan dibahas itu adalah potensi bahasa Indonesia sendiri seperti apa. Terus kemudian apakah di luar juga ada organisasi yang serupa dengan ASEAN gitu ya, yang punya suatu bahasa kerja yang ditentukan oleh anggota-anggotanya juga. Nah, terus kalau misalnya itu udah ketemu dari dua itu, baru mungkin kita bisa menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja ASEAN, potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Nah, ini ada pendapat menurut Bapak Widodo Supriyanto, potensi bahasa Indonesia itu bisa dibagi jadi dua kelompok. Yang pertama itu adalah faktor intrabahasa, yang faktor yang berasal dari bahasanya itu sendiri gitu. Nah, terus yang ada lagi faktor ekstra bahasa, yaitu faktor yang datang itu dari luar si bahasanya itu gitu. Nah, terus faktor intrabahasa itu ada beberapa nih, ada tiga. Sistem tata bahasa Indonesia tuh yang pertama berbaku gitu ya. Dari sisi penulisan udah ada EYD. Nah, terus istilah baru dan istilah serapan juga diatur dalam pedoman umum pembentukan istilah. Nah, terus penulisan ejaan bahasa Indonesia itu juga udah menggunakan huruf Latin gitu ya. Dan secara internasional tuh juga pakainya ejaan pakai huruf Latin. Nah, kalau misalnya udah pakai internasional juga pasti akan lebih mudah gitu ya untuk digunakan di negara lain. Nah, terus kemudian ada jumlah kosakata bahasa Indonesia yang jumlahnya masif banget. Dan dia tuh bertambahnya tuh secara eksponensial gitu ya. Nah, ini kalau lihat dari data ada dari tahun 80-an sampai tahun 2000-an itu ada sekitar 30.000 kosakata. Tapi setelah dari itu 10 dekade terakhir nih sampai 2023 itu ada udah pertambahan 120.000 kata. Nah, terus kemudian ada faktor ekstra bahasa gitu. Nah, yang pertama itu adalah jumlah penutur merupakan salah satu faktor ekstra bahasa dan berpengaruh secara langsung. Sama kayak bahasa Inggris kali ya, yang di mana-mana orangnya ada gitu. Nah, itu juga bakalan lebih mudah untuk dijadikan bahasa internasional. Dan itu pun kayak jadi exposure-nya tuh lebih gede gitu. Nah, terus ada kekayaan dan keindahan alam Indonesia. Walaupun nggak berpengaruh langsung, tapi bisa dilihat dari sisi lapangan kerja dan wisata di Indonesia gitu. Nah, itu kan sehingga otomatis orang asing juga akan memasuki Indonesia dan mau nggak mau harus belajar bahasa Indonesia gitu ya. Nah, terus masih terkait sama kedua ini, eh, kondusif apa ya, situasi aman gitu di Indonesia itu juga bakalan penting untuk apa ya, mendapat citra positif gitu dari orang luar yang datang ke Indonesia. Terus ada keragaman budaya Indonesia yang juga menjadi faktor. Tidak seperti wisata yang harus datang ke Indonesia, kita juga orang luar juga bisa belajar Indonesia tanpa harus datang gitu ya, lewat internet gitu misalnya. Dan saat belajar itu pasti kan bakal ketemu istilah-istilah Indonesia
yang mungkin gitu ya di bahasa lain tuh nggak ada terjemahannya gitu dan harus menggunakan apa kosakata bahasa Indonesia. Kita masuk ke pembahasan kedua yaitu bahasa organisasi internasional yang diadopsi gitu ya dari bahasa resmi anggotanya. Nah ini ada yang mirip juga sama kayak ASEAN, yaitu di Uni Eropa. Sejak terbentuknya Uni Eropa ada 3 bahasa yang jadi bahasa kerja yaitu Inggris, Jerman, dan Prancis. Walaupun tiap anggotanya tuh diakuin sebagai bahasa resmi gitu ya, tapi cuma 3, yaitu yang 3 tadi gitu yang selalu digunain buat kegiatan-kegiatannya. Nah terus selain bahasa Inggris yang emang waktu itu udah jadi alat komunikasi di negara blok barat, Prancis dan Jerman tuh dipilih karena penuturnya tuh ada di setiap negara pendirinya itu gitu, kayak negara Prancis, Jerman, Itali, terus Belanda, Luxembourg, sama satu lagi tuh Belgia. Nah terus kurang lebih sebaran tuh kayak ada yang di peta yang sebelah kanan ini ya, eh, di mana yang warna merah ini adalah si rumpun bahasa Jerman gitu ya. Jadi bahasa Jerman itu sih sebenarnya ada dalamnya itu ada dialeknya macam-macam juga. Jadi kayak ada yang kayak di Frisia atau di timurnya Belanda itu juga masih pakai varian dari bahasa Jerman. Terus atau enggak mungkin yang kayak di utara Itali, kayak di daerah Tyrol atau di Lombard itu juga variasi dari bahasa Jerman sih sebenarnya walaupun yang apa ya udah bisa sendiri tapi akan saling ngerti gitu kalau misalnya menggunakan bahasa Jerman atau bahasa si Lombard atau Tyrol itu. Nah terus ini juga sama gitu kayak bahasa Prancis. Nah cuman dia emang nggak terlalu banyak gitu ya. Nggak kayak bahasa Jerman yang ada di setiap negara. Tapi Prancis itu juga pengaruhnya lumayan. Ada di Belgia untuk yang daerah selatannya itu juga bahasa Prancis. Terus sama di daerah Alpennya Itali itu menggunakan bahasa Prancis juga. Jadi kayak di daerah perbatasannya gitu. Nah terus dari situ kita juga bisa ngebandingin gitu ya. Kalau misalnya posisi bahasa Indonesia di ASEAN kurang lebih sama kayak di bahasa Jerman di Uni Eropa, dengan penuturnya juga yang ada di negara lainnya gitu ya. Walaupun mungkin nggak semasif kayak Jerman gitu, tapi seenggaknya kan kita di daerah perbatasan ada, terus diaspora kita juga banyak gitu ya di negara-negara lain. Dan secara bahasa untuk Austronesia tuh seenggaknya ada 4 negara di ASEAN, Indonesia, Malaysia, terus sama Filipina, sama satu lagi Brunei. Nah terus mungkin bakal saingan sama bahasa Melayu ya, kalau untuk posisi sebagai bahasa kerja di ASEAN. Nah, cuman tinggal bagaimana kita bisa membuat bahasa kita tuh lebih unggul gitu daripada bahasa Melayunya. Nah, setelah tahu tadi potensinya seperti apa, terus juga posisinya seperti apa di ASEAN, nah terus kita bisa mempromosikan bahasa kita tuh seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya bicara mempromosikan bahasa kita ke Asia Tenggara tuh berarti memamerkan kekayaan, keindahan bahasa, serta juga manfaat dari mempelajarinya. Berdasarkan faktor potensi dan contoh dari bahasa lain yang tadi di Uni Eropa, kita punya nih eh, haluan yang bisa digunakan untuk mempromosikan bahasa kita ke negara di Asia Tenggara. Yang pertama itu adalah kedekatan sejarah. Hmm, Soroti ikatan sejarah antara masyarakat ASEAN yang dulu sama-sama pernah mengalami masa kolonial gitu. Terus tunjukin gimana dengan belajar bahasa Indonesia itu bisa memperdalam pemahaman mereka gitu tentang kedekatan kita sebagai saudara. Nah terus ada akses latihan, kan pasti juga susah gitu ya kalau misalnya nggak punya akses, kalau cuma sekedar belajar doang tapi nggak bisa dilatih gitu,
yang punya latihan. Nah, terus jadi itu tuh kita akan menyelenggarakan acara pertukaran bahasa di mana orang asing bisa berlatih bahasa Indonesia dengan nutur asli. Nah, terus kemudian ini ada peluang karir. Jadi kita juga harus nggak semata-mata dari apa ya sisi sentimental aja gitu, tapi juga harus melihat dari sisi ekonominya. Jadi gimana kita tunjukin gitu ya, peluang profesi di Indonesia tuh gede, dan kalau misalnya mereka tertarik dengan hal itu kan juga akan menumbuhkan minat mereka gitu untuk belajar bahasa Indonesia, karena pasti kan akan kepake gitu di tempat kerjanya. Nah, terus ada pengalaman langsung. Jadi ini tuh lebih kayak apa ya, mendorong mereka untuk apa ya, merasakan budaya Indonesia gitu. Entah itu melalui wisata atau mungkin pertukaran apa belajar di luar negeri. Jadi kayak musik atau mungkin sastra gitu ya, yang kalau misalnya mereka lihat tuh juga akan menimbulkan minat. Nah, terus ini ada media sosial dan platform online. Nah, ini sebenarnya lebih ke arah ini sih, channelnya aja. Tapi kurang lebih sama gitu ya dengan yang lain. Menunjukkan kekayaan budaya kita gitu. Tapi channelnya melalui online dan digital. Nah, terus ini bermitra dengan sekolah dan universitas. Nah, ini sebenarnya juga udah banyak gitu ya, kolaborasi antara pendidikan untuk apa ya, mengenalkan bahasa kita gitu. Nah, terus ini ada lagi yang mengadakan acara berbahasa Indonesia. Dan lebih kayak perayaan budaya gitu, atau nggak pameran di luar gitu, kayak entah itu seni tari atau mungkin festival film. Dan itu tuh bisa menghadirkan apa ya, suasana senang gitu, dan akhirnya mungkin akan meningkatkan ini minat mereka. Terus kita masuk ke kesimpulan. Dengan menyoroti budaya, peluang karir, dan pengayaan pribadi yang didapat dari pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, saya rasa sih harusnya bisa ya untuk menginspirasi masyarakat ASEAN gitu untuk menggunakan bahasa kita, dan kedepannya gitu ya mungkin akan bisa diterima oleh mereka gitu. Jadi bukan sekedar dipelajari dan diketahui, tapi juga dipraktekkan di negaranya sana gitu. Dan mungkin nanti kalau misalnya sudah banyak penuturnya di negara-negara ASEAN lain, nah bahasa kita juga bisa jadi bahasa kerja di ASEAN. Nah, terus ada saran. Nah, makalah yang saya tulis ini sifatnya lebih ke panduan gitu ya. Jadi untuk menentukan aksi spesifiknya itu kan juga pasti perlu dilihat juga gitu ya, keadaan di tiap negaranya. Karena pasti akan beda gitu misalnya antara di promosi budaya di Malaysia, di Brunei, dengan mempromosikan bahasa kita di Vietnam ataupun mungkin kayak Laos atau Myanmar gitu. Dan jadi mungkin masih perlu ada penyesuaian lagi gitu ya pada tingkat negaranya. Ya, sekian dan terima kasih presentasi dari saya.